Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Rostiana Ningsi, NPM 197510113. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Lampung jurusan Ekonomi dan Bisnis Program Studi D3 Agribisnis. Saya di sini akan menyelesaikan ujian akhir praktikum mata kuliah Bisnis Input Pertanian. Saya di sini akan mengidentifikasi dua macam produk input pertanian. Yang pertama adalah herbisida Nufram Lindomin. Herbisida Nufram Lindomin diproduksi oleh PT Nufram Indonesia. Herbisida Nufram Lindomin merupakan produk terbesar dan terbaik di dunia karena memiliki kandungan fenol terendah sehingga aman bagi pengguna dan tanaman utama. Herbisida Nufram Lindomin ini berbentuk cair sehingga dapat digunakan dengan berbagai kondisi air di lapangan dengan kinerja yang tetap optimal. Keunggulan dari produk herbisida Nufram Lindomin: 1. Efektif dalam pengendalian gulma daun lebar. 2. Dapat dicampur dengan herbisida lainnya untuk meningkatkan spektrum pengendalian. 3. Bekerja secara sistematik kendalikan gulma sampai ke akarnya. 4. Relatif aman bagi aplikator dan tidak mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Pada botol kemasan herbisida terdapat beberapa keterangan, seperti peringatan bahaya, yaitu dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit, dan udara, sehingga wajib disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian juga terdapat petunjuk keamanan, yaitu jangan makan, minum, merokok saat menggunakan herbisida. 2. Pakailah sarung tangan, topeng muka, pakaian berlengan panjang, dan celana panjang saat membuka wadah, mengencerkan, dan menyemprotkan herbisida. 3. Cucilah tangan dan kulit yang terkena herbisida sebelum makan, minum, ataupun merokok. 4. Bersihkan semua alat serta pakaian dengan air yang bersih. 5. Usahakan herbisida tidak mengenai mata, kulit, dan pakaian. 6. Jangan biarkan ternak masuk ke daerah penyemprotan. Gejala keracunan dari herbisida Nufram Lindomin yaitu pusing, sulit tidur, mual, muntah, kurang nafsu makan, dan diare. Apabila kita mengalami satu atau lebih dari gejala tersebut, maka segeralah berhenti bekerja dan lakukan tindakan pertama dan segera hubungi dokter. Pertolongan pertama pada kecelakaan keracunan herbisida. 1. Tinggalkan pakaian yang terkena herbisida dan cucilah kulit yang terkena herbisida dengan air dan sabun. 2. Apabila herbisida mengenai mata, cucilah segera mata dengan air yang mengalir kurang lebih 15 menit. 3. Apabila herbisida tertelan dan penderita masih sadar, maka segeralah lakukan pemuntahan. Petunjuk penyimpanan: simpanlah herbisida di tempat yang aman, kering, sejuk, dan tidak langsung terpapar oleh sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, sumber air, binatang, dan jauhkan dari api. Pada botol kemasan juga terdapat petunjuk penggunaan. Herbisida ini dapat digunakan oleh beberapa jenis tanaman seperti padi, tebu, jagung, karet, dan kelapa sawit. Pada tanaman padi, petunjuk penggunaannya yaitu berupa gulma daun lebar, gulma daun sempit, dan gulma golongan teki dengan dosis 0,5 sampai 1 liter per hektar dan volume air 200 sampai 500 liter per hektar. Dengan waktu penyemprotan 14 sampai 21 hari setelah tanaman pada saat gulma sedang tumbuh aktif. Sedangkan pada tanaman lainnya dapat kita lihat pada botol kemasannya. Produk input pertanian yang kedua adalah pupuk Biotogrow. Biotogrow adalah formula prebiotik super yang merupakan formula bioteknologi modern hasil inovasi dengan menggunakan teknologi kultur mikrobakteri pembiakan murni dengan
berbahan dasar alam yang kaya protein dan mineral, ditempatkan secara menghidrolisasi sehingga kualitas nutrisi terjaga. Keunggulan dari produk Biotogrow yaitu Suatu produk pertama, satu-satunya pupuk hayati yang waktu aplikasinya sesuai dengan pestisida. 2. Pupuk hayati yang kandungannya lengkap, yaitu makro, mikroba, ZPT, hormon alami. 3. Harga sangat terjangkau dengan kualitas yang fantastis. 4. Penggunaan pupuk kimia yang sedikit, yaitu hanya 30% sampai 60%. Dan 5. Dapat meningkatkan hasil dan kualitas panen. 10 manfaat pupuk Biotogrow, yaitu 1. Mengandung bakteri unggul dan tangguh dari hasil pembiakan murni. 2. Mengandung hormon pertumbuhan alami giberelin, auksin, dan sitokinin sehingga memaksimalkan pertumbuhan tanaman. 3. Bakteri mampu memproduksi pupuk sendiri di dalam tanah. 4. Mengurangi endapan sampah kimia unsur P dan K pada tanah. 5. Memperbaiki struktur tanah dan ekosistem alam yang rusak. 6. Mampu dicampur dengan semua jenis pestisida kimia dan meningkatkan kinerja kimia sehingga menjadi ampuh, hemat, dan hasil organik. 7. Meningkatkan sistem kekebalan atau imunitas tanaman. 8. Dengan pemakaian kontinu dan teratur akan menghemat pupuk kimia 40-60% tanpa mengurangi hasil panen. 9. Meningkatkan hasil panen menjadi sehat dan berkualitas. 10. Memperkuat pertumbuhan bunga dan buah sehingga tidak mudah rontok. Komposisi pupuk Biotogrow, yaitu terdapat hara makro dan hara mikro. Hara makro yaitu organik 7,5%, bahan organik 2%, N 2,35%, P2O5 3,5%, K2O 2,24%, CaO 1,1%, MgO 0,1%, dan S 1%. Sedangkan hara mikro yaitu Fe 0,58%, Mn 0,3%, B 2250,80 ppm, Mo 0,01%, Cu 6,8 ppm, Zn 0,02%, dan Ci 0,001%. Petunjuk penggunaan pupuk Biotogrow pada jenis tanaman pangan dengan dosis 2 ml dengan interval 7 hari. Pada tanaman sayuran dosis 2 ml dengan interval 3-4 hari. Pada tanaman hias dosis 1-2 ml dengan interval 7 hari. Pada tanaman buah dengan dosis 2-4 ml interval 7 hari. Pada tanaman perkebunan dosis 3-4 ml dengan interval 7 hari. Demikianlah video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.